Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Matsabah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ni'matin faminallah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan nikmat apa saja yang ada pada kalian, semua itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kita wajib mensyukuri setiap nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Di antaranya yang kita rasakan pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu bersama majelis taklim Matsabah. Semoga niat kita, langkah kaki kita, perjalanan kita menuju majelis ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, hari ini adalah hari yang mulia, Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Semoga seluruh amalan-amalan ketaatan yang kita lakukan di hari Jumat ini semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita masih membahas kitab Ar-Rasail, kitab yang ditulis oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala. Kitab yang di dalamnya berisi tentang makalah yang berisi uraian suatu masalah. Dan kita sudah berada pada risalah yang kedua. Dan ini belum tuntas. Risalah yang kedua diberi judul Hadis Palsu tentang Terpecahnya Umat Islam. Hadis palsu tentang terpecahnya umat Islam. Bagaimana bunyi hadisnya? Tentunya saya tidak mungkin mengatakan qala Rasulullah,
Karena memang ini hadisnya adalah palsu. Nabi tidak pernah menyampaikan hadis yang akan kami bacakan berikut. Apa itu hadisnya? Disebutkan dalam hadis ini, sataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum fil jannah illa zanadiqah. Semuanya masuk surga kecuali kaum orang-orang zindiq. Ini palsu ini. Kenapa? Karena dari sisi sanad perawi hadisnya tertuduh dusta. Ya. Jadi ibu-ibu bisa lihat, bapak ibu bisa lihat, hadis ini palsu dari sisi sanad. Itu di dalam kitab Silsilah Hadis Dhaif nomor 1035 yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Jadi kalau bapak ibu masih pegang kopi materi bulan yang lalu, itu sudah saya cantumkan di halaman 1 itu, yang paling atas. Dipegang, masih dibawa kan fotokopinya? Baik, itu ada di halaman 1 paling atas keterangannya. Jadi hadis ini palsu. Adapun kalau dari sisi matannya juga cacat. Kenapa? Karena menyelisihi, bertentangan dengan hadis yang sahih. Lah terus yang sahih bagaimana? Yang sahih itu yang kita bahas 2 bulan, 3 bulan yang lalu. Tentang apa? Tentang umatku terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. 72 masuk neraka, 1 yang masuk surga. Lah yang 1 golongan yang masuk surga itu namanya apa? Al-Jamaah. Siapa Al-Jamaah itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Golongan yang mengikuti aku di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ashabi, dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kalau yang nomor 2 ini hadisnya palsu, matannya palsu. Masa di situ dikatakan semuanya masuk surga kecuali yang 1 tidak masuk, yaitu kaum zindik. Berarti 73 itu yang 72 masuk surga, 1-nya masuk neraka. Nggak benar. Yang benar itu 73 golongan, yang masuk neraka 72, yang masuk surga cuma 1. Berarti menyelisihi, bertentangan, bertabrakan dengan hadis yang sahih. Jadi sudah nggak benar ini hadis ini. Nah, sekarang waktu itu kalau tidak salah kita sudah menuntaskan pelajarannya. Apa yang bisa kita ambil dari hadis palsu ini? Kalau tidak salah waktu itu kita ambil pelajarannya itu ada 5 ya, 5 apa 6? 5. Yang pertama, hati-hati dengan hadis lemah, dhaif, dan hadis palsu. Hati-hati. Kenapa? Karena menyampaikan hadis palsu sama dengan berdusta atas nama siapa? Rasulullah. Sedangkan Nabi bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia akan menempatkan dirinya ke dalam api neraka. Tempat duduknya di neraka. Berarti berdusta atas nama Rasul ancamannya berat, yaitu neraka. Berdusta atas nama salah seorang di antara kita dengan berdusta atas nama Rasulullah beda. Kalau atas nama Rasul, bahaya ini. Ini bisa menyebabkan kekacauan dalam agama kita. Makanya munculnya bid'ah, munculnya amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Itu semua asal muasalnya adalah dari hadis yang palsu.
Itu asalnya. Jadi hadis palsu itu merusak agama kita. Nah itu. Dan orang yang paling sregep membuat hadis palsu tidak lain dan tidak bukan adalah kelompok Syiah. Sampai berapa hadis dipalsukan? Tidak kurang dari 300.000 hadis palsu buatan Syiah Rafidhah. Itu. Makanya kalau kita pengen tahu hadis ini sahih atau dhaif, terutama Bapak Ibu yang suka nge-share artikel di media sosial, hati-hati, harus tanya kepada orang yang paham, kepada ustadz yang paham. Apa katanya Allah dalam firman-Nya? Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kalian tidak mengetahuinya. Tanya. Obatnya bodoh itu tanya. Ya, sebab malu bertanya dalam peribahasa sesat di jalan. Jelas itu. Oleh karena itu, ini yang pertama. Yang kedua, motivasi para pembuat hadis palsu. Kita lewati, waktu itu sudah kami sampaikan. Yang ketiga, hadis dhaif, ya lemah, boleh dijadikan sebagai sandaran hukum, tapi tanda tanya, apakah boleh? Lah di situ di fotokopi, Bapak Ibu bisa ketik aja di Google, itu di rumaiso.com, ditulis saja hadis dhaif, bolehkah dijadikan sandaran hukum? Nah, nanti bisa Bapak Ibu lihat keterangannya di situ. Yang nomor 4, lah itu yang paling penting, tips kiat-kiat untuk mengetahui kesahihan sebuah hadis. Waktu itu sudah tak jelaskan. Ya, kalau nggak salah tipsnya ada 5. Tipsnya ada 5. Lah yang terakhir nomor 5 adalah istilah zindik. Istilah zindik. Apa? Siapa zindik itu? Ternyata Bapak Ibu sekalian, zindik itu ternyata disebutkan oleh para alim ulama. Istilah zindik itu. Bahkan Nabi SAW juga pernah bersabda terkait zindik. Coba dilihat di halaman 2. Halaman 2 yang agak ke atas. Coba Pak Didi dibaca kopi materinya. Bawa nggak? Oh ini. Silakan. Ya itu, nomor 5 itu. Dalilnya dari Abdullah. Silakan, ayo. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, yang bawa fotokopi halaman 2 agak ke atas, Nabi sudah mengatakan 14 abad yang silam istilah zindiq. Kita dengarkan, lanjut. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sayakunu fi ummati maskhun wa qadhfun wa huwa fi zandi wa huwa fi zindiqiyati wal qadariyati. Silakan. Akan ada pada umatku maskhun. Apa itu maskhun? Yaitu mereka dirubah rupanya menjadi rupa hewan. Loh, nanti akan ada di akhir zaman umatku ini ketika hari berbangkit, bangkit dari kubur, rupanya wajahnya wajah hewan. Na'udzubillah. Terus lanjut. Dan qadfun. Apa itu qadfun? Yang menuduh orang baik berbuat keji. Siapa 2 golongan itu yang Nabi sebutkan ketika Nabi masih hidup? Silakan. Yaitu zindik dan qadariyah. Nah, zindik sama qadariyah. Qadariyah itu orang yang menolak takdir, gak percaya rukun iman nomor 6. Nah, itu qadariyah. Ya, terus zindik. Lah, zindik berarti Nabi sudah menyebutkan istilah zindik. Memangnya zindik itu siapa, Ustadz? Itu sudah saya tulis di kopi materinya kolom-kolom. Kolom-kolom. Silakan bisa ditulis. Kolom pertama itu, zindik itu adalah orang yang ingkarus sunnah. Nah, ingkarus sunnah. Atau nanti ada kesimpulannya kok. Nah, itu ada itu. Halaman berikutnya, halaman 3. Baca Pak Didi, halaman 3. Kesimpulan. Ayo dibaca Pak Didi. Pengen tahu kesimpulan? Silakan. Kesimpulan. Silakan. Dari hadis riwayat Ahmad dan beberapa perkataan para ulama di atas, bahwa istilah zindik mencakup beberapa makna berikut ini. Baik, maknanya ada 6. Zindik itu siapa?
Zindik itu siapa? Ada 6. Satu, yang A, yaitu orang munafik. dan makna inilah yang dipilih oleh mayoritas ulama. Jadi zindik itu munafik, Bapak Ibu. Itu mayoritas ulama mengatakan zindik itu munafik. Makanya nanti kita akan bicara banyak tentang orang munafik. Lanjut teruskan. B. Orang ateis yang tidak meyakini adanya Tuhan. Ateis itu zindik juga. Kelompok zindik ateis. Yang C. Orang majusi atau Zoroaster. Atau semua aliran yang meyakini ada 2 Tuhan. Oh itu. Ya, zindik itu. Yang D. Orang yang tidak punya agama. Orang yang tidak punya agama. Ateis ya termasuk. Lanjut teruskan. Dan yang berikutnya orang yang mengingkari hari kiamat. Gak percaya hari berbangkit. Tidak beriman rukun iman yang nomor 5. Gak percaya hari kiamat. Itu zindik. Lah itu keterangannya di kolom-kolom itu. Yang ada di fotokopi panjenengan. Itu nanti bisa dibaca. Nanti kesimpulannya ya ini. Yang dibaca Pak Didi ini. Terakhir yang F. Orang yang ragu dalam imannya. Orang yang hatinya ragu-ragu. Imannya ada keraguan. Ya, orang yang ragu dalam imannya. Itulah ciri atau hal-hal yang melekat pada kaum zindik. Jadi makanya Bapak Ibu kalau mendengar kata zindik. Siapa zindik? Ya salah satu dari 6 itu. Salah satu dari 6. Kalau tidak orang munafik, orang ateis, orang majusi, orang tidak punya agama, orang tidak percaya hari kiamat, tidak percaya ada kubur, itu zindik. Jadi kalau ada orang semuanya pakai akal, dia mengatakan mana mungkin orang kalau sudah dikubur, sudah jadi tulang belulang, bahkan jasadnya sudah dimakan oleh bakteri pengurai, mana mungkin bisa dibangkitkan? Mustahil. Itu zindik itu. Itu zindik. Itu orang zindik. Nah itu. Gak percaya sama hari berbangkit. Gak percaya tentang hari kiamat. Berarti gak percaya surga. Gak percaya neraka. Gak percaya telaga Al-Kausar. Gak percaya nikmat kubur. Gak percaya adab kubur. Nah itu zindik. Berarti kalau gitu Ustadz, bisa tak artikan mereka kelompok jil, jaringan Islam liberal, yang sesuatu ukuran agama itu pakai akal. Kalau tidak sesuai akal ditolak, meskipun hadisnya sahih, itu berarti zindik. Ya, betul, zindik. Zindik, karena agama ini bukan produk akal. Agama ini produknya wahyu. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Baik, sekarang kita akan bahas tentang munafik. Munafik, lihat itu di fotokopi. Hurufnya balok besar. Munafik sama dengan zindik. Zindik sama dengan munafik. Oh, itulah. Baik. Silakan nanti itu mukadimahnya dibaca sendiri. Saya tulis di situ peribahasa. Coba dilihat apa peribahasanya di situ. Bagaikan air di daun talas. Orang munafik itu seperti itulah peribahasanya. Bagaikan air di daun talas. Gambaran sederhana tentang sifat dan karakter orang munafik. Apa itu? Orang munafik itu hidupnya penuh kepura-puraan. Tidak konsisten. Hidupnya selalu terombang-ambing oleh keadaan. Orang munafik itu mengaku Islam lisannya, tapi hatinya kufur. Ucapannya beda dengan perbuatannya. Istilahnya kalau bahasa sepanjangan. Bahasa sepanjang. Isu tempe. Ya itu. Oh enggak isu dele sore. Ya keliru. Nah, isu dele sore tempe. Ya itu orang munafik. Ya. Mencela. Itu kadang ngaku beriman, kadang kalau ketemu dengan orang kafir, aku iki koncomu. Iya, makanya berkoalisi, duduk bareng sama orang munafik. Nah itu ngaku beriman. Iya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasannya itulah orang munafik. Makanya ancamannya berat. Apa firman Allah terkait orang munafik? Lihat itu. Dalilnya di fotokopi. Halamannya halaman 4 paling atas. Firman Allah. Minta tolong HP saya di mobil. Gak apa-apa ya. HP antum 2 ya.
Masya Allah, orang kaya ini. Ada di dashboard, ada. Apa? Ini depan ini. Di dashboard. Surat apa itu, Bapak Ibu sekalian? Allah berfirman terkait dengan orang-orang kafir dan orang munafik. Surat nomor 66 At-Tahrim. Fotokopi paling atas. Halaman 4 paling atas. Oh, itu kan kelihatan. Allah berfirman At-Tahrim, ayatnya ayat berapa? Catatan kakinya ayat 9. Ya, kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman. Sebentar, tapi saya masih dibantu diambilkan ini. Kita dengarkan murotalnya. At-Tahrim, ayatnya ayat 9. Kenapa? Takut kecemplung. Ya, kita dengarkan Allah Ta'ala berfirman. Suratnya 66. At-Tahrim. Ayatnya 9. Allah berfirman. Ya, kita dengarkan terjemahannya. Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi yang diperangi itu dua kelompok. Orang kafir dan orang munafik. Lanjut. Dan bersikap keraslah terhadap mereka. Terus. Tempat mereka adalah jahanam. Dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita orang munafik digandengkan dengan orang kafir. Ya, makanya nanti Bapak Ibu kita akan sedikit jelaskan penghuni neraka yang permanen, penduduk neraka yang kekal abadi, tidak mungkin keluar dari neraka, permanen khalidina fiha abada. Itu cuma 3 kelompok manusia. Ingat-ingat, saya sering nyampaikan ini. Hanya 3 kaum, 3 orang yang permanen dalam neraka. Gak mungkin keluar dari neraka. Gak mungkin masuk surga. Gak mungkin. Mustahil. Seperti mustahilnya, tidak mungkinnya onta masuk ke lubang jarum. Gak mungkin. Mustahil. Onta kan besar, lubang jarum kan kecil. Mustahil onta bisa masuk ke lubang jarum. Seperti itulah tidak mungkinnya 3 orang ini keluar dari neraka masuk ke surga. Siapa itu 3 orang itu? Yang pertama orang-orang kafir. Yang kedua orang-orang musyrik. Kafir, 1 musyrik. Orang yang menyekutukan Allah kalau musyrik ini. Ya, musyrik. Lu berarti bisa jadi orang Islam, Ustaz ya. Islam tapi syirik, melakukan perbuatan syirik, menyekutukan. Iya. Lu berarti batal imannya, batal. Iya, batal syirik. Dan ibu-ibu, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin sering kali mendengarkan saya. Bapak Ibu kalau pengen tahu syirik paling top-topnya syirik. Oh, itu ya. Syirik paling kaliber paling top adalah menjadikan kuburan orang soleh sebagai tempat untuk meminta, atau menjadikan kuburan para wali, orang-orang soleh sebagai media perantara agar doanya disampaikan kepada Allah, tawasul. Itu top-topnya syirik itu. Syirik paling tinggi sudah kelasnya. Wih. Dan itu dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, yang suka nyekar ke Sunan Ampel, ya Sunan apa lagi? Wali-wali Bonang, Sunan Giri, macam-macam. Ya, 9, bahkan sekarang bukan 9, 10. Ya, karena mampir Jombang dulu kan. 10 sekarang. Wali 10, bukan 9. Ya. Jadi, ini menunjukkan kepada kita ya yang ada itu ya cuman wali murid Bapak Ibu, ya. Wali santri itu ada, tapi waliullah tidak ada. Tidak ada. Orang soleh ngeklaim dirinya wali itu tidak ada. Ya, yang mengklaim itu adalah orang lain kepada orang itu. Itulah waliullah. Itu nggak mungkin dia itu mengklaim diri. Kalau ada orang ngeklaim dirinya saya ini wali, yaitu orang sombong. Ya, itulah orang sombong. Ya, seperti itu. Dan itulah yang dibenci oleh Allah. Wong Allah kan mengingatkan kita, janganlah engkau merasa
suci, bukan sok sombong, sok suci. Sok suci, sok paling benar. Karena kita ini manusia tempatnya khilaf. Makanya kalau ada orang mengatakan, aku ini wali loh. Ya, istilahnya wali majedub. Apa wali majedub itu? Tahu wali majedub? Wali majedub itu adalah ODGJ dianggap wali. Ya, ODGJ. Apa ODGJ? Orang dalam gangguan, nggak mandi, ya, nggak pakai baju, tapi tangannya diciumi banyak orang. Banyak ndak yang kayak gini? Oh iya, dimintai barokah, tangannya diciumi, sampai dipeluk, diciumi leher apa ini dahinya. Iya, aku nonton tak itu merinding aku. Iya. Saya lihat loh gilo, bukan merinding, gilo, jijik. Iya. Oh gak adus kok dia. Iya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Itu katanya sudah wali. Masa ada wali edan? Ya, kan tidak ada. Ya, kita lanjutkan. Ya. Ustadz Kiki kasar nek ngomong. Enaknya ini. Ya. Ini Surabaya. Ya, sudah begini. Ya, itu. Kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada yang tidak terima, suruh datang ke sini. Iya, itu aja. Duduk bareng. Ayo. Kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bahaya. Orang ketiga, orang satu kan kafir, dua kan musyrik, yang ketiga munafik. Munafik itu penduduk neraka permanen. Ya, mana dalilnya? Tak kasih dalil. Ya, untuk yang kafir dengan musyrik nomor 1 sama nomor 2 itu ada di surat Al-Bayyinah. Surat nomor 96. 98 betul, Al-Bayyinah. Naam. 98 ayatnya ayat 6. Al-Bayyinah ayatnya ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, lam yakunil ladina kafaru. Nah itu ya, ayat 6. Surat 98 ayatnya ayat 6. Allah berfirman, ibunya orang-orang yang kafir, terus, yakni ahli kitab, terus, dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Terus bagaimana di nerakanya? Mereka kekal di dalamnya. Lalu? Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk. Kalau orang munafik, di mana orang munafik? Tak kasih 2 dalil. Orang munafik. Yang pertama, An-Nisa 140. An-Nisa 140. Nah, mana dalilnya? Kita dengarkan. An-Nisa surat nomor 4 ayatnya 140. Diseta orang kafir sama orang munafik dijadikan satu nerakanya, selevel nerakanya. Kita dengarkan. Allah berfirman di terakhir itu. Silakan An-Nisa 140. Ayo. Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu. Bukan ketentuan. Allah menurunkan ketentuan kepada kamu di dalam Al-Quran. Terus. Bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari. Kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah itu diingkari, diolok-olok, lanjut. Dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir. Ya kan, seperti kejadian berapa tahun yang lalu, mengolok-olok Al-Maidah ayat berapa? 51 kan, sampai demo besar-besaran. Kalau mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah, orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka. Ojo melok koalisi nih. Ojo. Lah kok malah. Itu. Ini loh. Lupa tak sama An-Nisa 140. Lupa. Lah wong Quran dibaca. Targetnya hatam, artinya enggak dibaca. Jangan duduk. Jangan dijadikan besti koncoplek. Jangan. Itu loh. Ya. Terus lanjut, silakan. Sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Loh, coba. Bahkan kalau dia datang ke pondok pesantren, malah dicium tangannya. Disambut tolak al-badru. Waduh. Ada enggak orang kafir masuk pondok pesantren? Ya tolak al-badru. Wih. Coba. Ya. Lanjut teruskan. Karena uang masalahnya ujung-ujungnya. Uang fulus. Ya. Terus silakan. Ayo. Karena sesungguhnya. Ya. Kalau kamu berbuat demikian. Ya. Tentulah kamu serupa dengan mereka. Nah, ancamannya. Kalau kalian duduk bersama mereka,
maka kalian sama dengan mereka. Itu Allah loh yang bilang. Allah loh ini. Lanjut teruskan. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Aduh, jadi satu. Ya kan? Padahal orang kafir tadi kekal atau tidak tadi nerakanya? Kekal. Tak kasih lagi surat 9 At-Taubah. Khusus orang munafik kekal dalam neraka. 9 At-Taubah. Surat 9 ayatnya 68. Ini kekal. 68. Allah Ta'ala berfirman. Silakan. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Nggak hanya laki-laki, yang perempuan munafikot juga diancam. Lanjut. Dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Itu ancamannya. Terus. Mereka kekal di dalamnya. Loh, kekal kan dalam neraka? Terus. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Terus. Dan Allah melaknati mereka. Sudah dilaknat, masuk nerakanya kekal. Terakhir. Dan bagi mereka azab yang kekal. Kekal. Diulang-ulang sama Allah. Nggak mungkin keluar. Nggak mungkin. Mustahil. Lah Bapak Ibu pasti penasaran. Siapa orang munafik ini Ustaz? Zindik ini. Zindik yang ada di sekitar kita. Loh Pak, Bu, maaf. Orang munafik itu lebih berbahaya loh daripada orang kafir. Kalau orang kafir jelas agamanya beda, kitabnya beda, tempat peribadatannya beda, simbol-simbolnya dengan kita beda. Tapi kalau orang munafik, lawang sarungan ke masjid. Ke masjid. Itu bahkan baca Quran. Bahkan casingnya kayak kita casingnya. Kadang-kadang ya jenggotan ya. Jenggotan ya cingkrang. Iya, wanitanya juga bercadar sama, tapi dia seorang munafik. Mudah-mudahan tidak ada pada kita ini, tidak ada. Ya, sampai-sampai Nabi mengajarkan kita doa. Doa Pak Didi di situ ada doa. Ayo, coba dilihat itu halaman 4 ada doa berlindung dari munafik. Coba dilihat berlindung dari munafik. Berlindung dari munafik halaman 4. Ayo kita baca. Kita baca, tirukan saya. Allahumma. Sambil dilihat di fotokopi. Allahumma. Inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wal qaswah wal ghaflah wal ailah wal dhillah wal maskanah wa a'udzu bika minal faqri wal kufri wal fusuqi wasyiqaq wan nifaq. Ya itu intinya, makanya saya pertebal. Wan nifaq was-sum'ah war-riya wa a'udzu bika minas sumami wal bakami wal junun wal juzam wal baras wasayyi'il asqam. Ayo Pak Didi artinya, silakan. Ya ada harokatnya. Ya ada, kan ini lulusan pondok semua Pak. Jadi ya saya nggak perlu ngasih harokat. Ini kan lulusan ma'had semua. Iya, ini kan ini ibu-ibu ini Pak, maaf ya Pak ya. Ya mohon maaf. Sudah taklimnya sama saya 7 tahun, 8 tahun Pak. Ya, jadi paham, wis apa? Ya. Silakan. Ya. Iya, silakan. Artinya langsung. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Terus. Dari sifat pengecut, kikir, pikun, keras hati, kelalaian, berat tanggungan, kehinaan dan kemiskinan. Berikutnya, berlindung. Dan aku berlindung kepadamu dari kefakiran dan kekufuran. Fakir dan kufur. Terus. Kefasikan. Fasik. Terus. Perpecahan. Berikutnya poinnya. Kemunafikan. Terus. Sum'ah dan riya. Sum'ah ingin didengar, riya ingin dilihat orang ibadahnya. Terus. Dan aku berlindung kepadamu dari tuli. Tuli, ini penyakit semua ini. Tuli, terus. Bisu. Gila. Penyakit lepra. Terus. Belang. Dan keburukan bagi bermacam penyakit. Keburukan berbagai macam penyakit. Loh, ya ini dihafalkan. Ya kajian tahun depan di Matsabah Jumat keempat. Ya tahun depan kan. Tak
tes satu persatu harus hafal doanya. Tak tes. 1 tahun loh kesempatannya. Masya Allah. Hah? Uzur, Pak Dedi langsung uzur. Langsung. Sampai cek tego ya Pak Dedi. Ya, aku taklim jena. Gak apa-apa, saya sama Bu Taski aja nanti. Ya sama bapak-bapak yang lain ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan supaya kajian kita tertata dengan baik terkait zindik ini, munafik. Ini lebih berbahaya ini, munafik ini. Maka kita bagi materinya beberapa. Apa itu? 1, definisi nifak. Itu ada di situ, dikasih nomor. 1, definisi nifak. Karena di situ tidak ada nomor, supaya enak belajarnya. Nomor 2, awal munculnya kemunafikan. Itu sengaja tak tulis semua. Supaya ibu-ibu, bapak-bapak tahu sejarahnya munculnya munafik itu kapan. Ya, ternyata bukan di Mekah. Di Mekah itu tidak ada orang munafik. Muncul munafik itu ketika di Madinah. Muncul munafik itu di Mekah tidak ada. Mekah itu cuma ada orang kafir. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, mulailah muncul munafik. Ya, itu sejarahnya intinya begitu. Nanti itu dibaca ya. Itu nomor 2. Nomor 3 materinya macam-macam nifak. Lah itu nanti ada rinciannya. Nifak itu dibagi 2, ada nifak besar, ada nifak kecil. Nifak besar itu nifak etikot, keyakinan. Kalau nifak kecil itu nifak amali, perbuatan. Contohnya kayak apa nanti tak jelaskan. Sabar, itu nomor 3. Macam-macam nifak. Yang nomor 4, perbedaan nifak besar dengan nifak kecil. Ustadz katanya munafik, sekarang kok nifak? Gini loh, nifak itu perbuatannya, orangnya disebut iman itu iman, orangnya disebut mukmin. Islam agamanya, orangnya disebut, perbuatannya syirik, orangnya disebut musyrik loh. Gitu aja kok. Nifak itu perbuatan, munafik itu orang yang melakukan perbuatan nifak. Nah, itu ya. Apa perbedaannya nanti? Terus yang nomor 5 adalah siapa mereka. Nah, itu yang panjang nanti. Cirinya ada berapa Ustadz? Apa cuma 3? Itu kan pelajaran waktu kecil SD. Ciri-ciri orang munafik. 1, kalau berkata suka, kalau berjanji, kalau dipercaya, berkhianat. Ternyata ciri munafik bukan sebatas 3. Tidak kurang dari 30. 10 kali lipat, kurang lebih. Banyak ciri orang munafik. Ya, hati-hati. Terus yang nomor 6, di situ tertulis balasan bagi orang munafik. Balasannya apa? Orang kalau teridentifikasi nifak, ya, penyakit nifak, munafik berarti orangnya, itu apa balasannya? Terus yang berikutnya terakhir, yang ke-7 materinya, tips kiat-kiat agar terhindar dari sifat nifak. Supaya kita tidak jadi munafik. Karena kita tidak tahu ini. Siapa di antara kita, naudzubillah, mudah-mudahan kita orang beriman semuanya. Ya, itu supaya terhindar dari sifat nifak, apa kiat-kiatnya. Baik, kita bahas nomor 1, definisi nifak. Definisi pengertian nifak. Dilihat di fotokopi. Nifak dalam bahasa Arab berasal dari akar kata nafaqah, yunafiqu, nifaqan. Kata ini diambil dari kata nafiqah. Artinya salah satu dari lubang tikus. Oh, ketemunya di situ ternyata. Jika dicari tikus itu, kalau dicari di satu lubang, maka dia akan lari dan keluar dari lubang yang lain. Ternyata karakter munafik itu kayak ini. Ya. Itu kayak artinya, yaitu tikus, salah satu lubang tikus. Ya, lihat itu orang munafik, suka menipu, suka siasat, bolak-balik, dan sifat-sifat yang punya kesamaan dengan tikus. Ya, saya mau tanya, tikus itu binatang yang harus dibasmi atau tidak? Oh ya, harus. Karena tikus itu termasuk binatang fawasik, perusak.
Ya, ini makanya orang munafik itu tadi ayatnya apa? At-Tahrim 9, diperangi. Siapa saja tadi yang Nabi disuruh memerangi? Orang kafir sama orang munafik. At-Tahrim ayat 9 tadi. Oh, itu kan. Makanya tikus juga begitu, harus dibasmi. Munafik juga harus dibasmi. Ya, karena punya kesamaan kayak itu namanya tadi. Baik, sekarang kita lanjutkan. Jadi orang munafik itu intinya ucapannya beda dengan perbuatannya. Lahirnya beda sama dohirnya. Batinnya, lahirnya beda sama batinnya. Dohirnya beda sama batinnya. Yang nampak darinya bertentangan dengan apa yang disembunyikan dalam hatinya. Itulah orang munafik. Mencela-menceli. Ya. Terus sekarang kita lihat nomor 2. Awal kemunculan orang-orang munafik. Munculnya orang munafik. Awal munculnya, ibu-ibu, bapak-bapak dibaca sendiri ya. Munafik itu muncul setelah Nabi hijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Setelah perang Badar, tepatnya setelah perang Badar. Kasusnya itu setelah perang Badar. Itu baru muncul, yaitu munafik. Dan itu munculnya bukan di Mekah. Di Mekah tidak ada orang munafik waktu itu. Adanya awalnya ketika di mana? Madinah. Ya nanti dibaca sendiri. Kita lanjutkan yang ketiga, macam-macam nifak. Macam-macam nifak. Halaman berapa berarti? 5, halaman 5, halaman terakhir. Halaman 5. Nifak itu macamnya ada berapa? 2. Ada nifak kecil dalam kurung nifak amali. Amali itu perbuatan. Perbuatan. Itu nifak kecil, munafik kecil. Ada nifak yang besar. Dalam kurungnya etikot. Etikot itu keyakinan. Amali perbuatan, kalau etikot keyakinan. Nah itu ya. Ya, dilihat di fotokopi halaman 5 paling atas. Nifak ada 2 macam. Nifak kecil dalam kurung amali. Amali itu perbuatan. Nifak besar dalam kurung etikot. Etikot itu keyakinan. Adapun yang masuk kategori nifak besar, nah tidak ada di situ. Tidak ada kan di situ? Ada. Ditulis. Yang masuk kategori nifak besar, etikot. Etikot ini. Nifak etikot, nifak besar. Ada 6. Yang masuk kategori nifak besar, berarti etikot keyakinan, ada 6. 1. Yang pertama. Yang pertama, diingat-ingat ya. Ini 6 ini, satu aja ada pada diri seseorang, maka dia nifak etikot, itu kekal dalam neraka. Keluar Islam, keluar Islam. Keluar Islam. Naudzubillah min dzalik. Siapa ini? Nifak etikot. Beda sama amali. Kalau amali itu tidak mengeluarkan dari Islam. Tidak mengeluarkan. Tapi kalau nifak besar ini bahaya. Etikat keyakinan soalnya. Betul Ibu. Apa saja? Ada 6. 1. Mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak percaya sama Nabi Muhammad. Mendustakan. Ya Islam dia, Islam KTP. Tapi dia baca syahadat. Tapi dia mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ya seperti itu. Makanya dia Islam tok. Tetapi ya itu tadi. Kehidupannya bergelimang dengan klenik. Ya Islam kejawen. Jadi dia tidak melakukan yang diajarkan oleh Nabi. Sama sekali tidak sudah. Sama sekali. Wis gak peduli. Dia anggap itu Nabi itu untuk orang Arab. Saya bukan orang Arab. Oh, ya. Seperti itu. Baik. Kita lanjutkan. Nomor 2. Mendustakan sebagian, tidak semua ini. Mendustakan sebagian ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mendustakan sebagian, tidak semuanya loh ini. Sebagian toh. Mendustakan sebagian ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya, banyak. Contoh, mendustakan ajaran Nabi. Banyak. Jenggot, itu ajaran Nabi. Didustakan. Ya. Itu malah bahkan diolok-olok ajarannya Nabi. Ya. Makan pakai tangan kanan, maka didustakan. Katanya kayak kucing. Ya. Ya, karena dijilati kan setelah makan kan, jari-jari kan dijilati. Katanya seperti kucing. Ya. Sholat soft harus rapat, berjamaah, rapat. Itu dijadikan cibiran, olok-olokan. Tuh, seperti itu. Jadi didustakan banyak ini, ya. Nah, seperti itu. Itu nifak besar loh itu.
nifak besar. Ya. Sampai-sampai Bapak Ibu sekalian, saya ini pernah jadwal rutin saya, jadwal khutbah Jumat saya itu di cancel, bahkan tidak dipakai lagi. Gara-gara ketika khutbah Jumat saya memakai innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Bayangkan. Jadi, saya kan kalau khutbah kan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil dan seterusnya. Itu nggak boleh. Ya. Saya katakan, loh ini hadisnya riwayat Muslim loh ini. Nabi itu khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha. Loh itu bahkan innal hamdalillah itu bacaan ruqyah loh itu. Ruqyah. Saya pernah waktu itu kalau tidak salah saya masih ingat sama Ustadz Basuki Rahmat, hafizahullah taala. Saya yang khutbah nikah, terus beliau kalau tidak salah Ustadz Basuki itu yang menikahkan. Kalau tidak salah. Jadi pada saat itu saya pakai innal hamdalillah nahmadu. Ternyata ada salah satu dari tamu undangan kayak orang kesurupan gitu. Saya dihentikan sama Ustadz Basuki. Jangan diteruskan Ustadz. Jangan teruskan. Saya diem, nggak tak teruskan. Itu baru man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Tambah kesurupan. Saya dihentikan. Berhenti Ustaz, berhenti. Karena innal hamdalillah itu bagian dari ruqyah itu. Orang kalau kena jin dibacakan itu, wah ya, itu ngamuk itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi dan seterusnya itu. Ya, itu akan berontak itu jinnya. Nah itu. Jadi akhirnya saya rubah. Saya nggak pakai alhamdulillah, pakai yang lain. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Oh, aman. Ya, seperti itu. Jadi itu ada yang melarang itu ada. Nah ini kan menolak ajaran Rasul. Nah, itu nggak boleh, ya. Nah, artinya kalau yang tadi saya dihentikan itu tidak masalah karena kasihan orang ini. Tapi kalau yang saya permasalahkan itu adalah yang menghentikan, yaitu tidak menjadwal saya kembali gara-garanya innal hamdalillah. Lah itu yang sangat disayangkan. Ya. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan. Mungkin takmirnya. Baik, kita lanjutkan nomor 3. Nifak besar adalah membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benci sama Nabi itu benci. Membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuk ada loh ajarannya Nabi ya dijadikan buah olok-olokan akhir-akhir ini. Ya, sholat berjamaah, imamnya mengucapkan waladhdallin, nggak mau ucapkan amin, nggak mau. Ya, gara-gara partainya bukan, nggak mau. Wih, sampai kayak gitu. Iya, diganti. Qabul, diganti. Bayangkan. Iya, betul Pak Dedi, betul. Ya, itu ada itu. Diganti. Jadi bukan amin, qabul. Fatal. Sampai kayak gitu. Wih, gak sah. Jelas. Kita lanjut. Nomor 3. Jadi jangan dihubung-hubungkan. Ya. Nomor 3 tadi apa? Membenci Nabi Muhammad SAW. Pokoknya kalau kita menyebut Rasulullah itu anti.
Seakan-akan ini dari Arab, produk Timur Tengah. Nggak mau. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita sampaikan, loh Pak, ini kola Rasul ini. Ini Rasul, saya tahu. Itu sabda Kanjeng Nabi, saya tahu. Tapi kiai saya kalah. Rasul kalah dengan kiainya. Wih. Ya, jadi benci sama Nabi itu, benci. Nomor 4. Berarti kalau gitu munafik itu banyak apa sedikit? Banyak. Ya. Nomor 4. Membenci sebagian ajaran Nabi Muhammad SAW. Membenci sebagian ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang kelihatan orang menjalankan sunnah Nabi, itu tidak suka. Jadi memicingkan sebelah mata. Tidak senang dia. Tidak senang. Iya. Saya pernah diundang di sebuah acara ya, tasyakuran, sebuah perusahaan. Tidak saya sebut nama perusahaannya. Ternyata ketika saya datang, itu disambut sama manajernya, ya sama anak buahnya lah. Sudah. Pak Ustadz, sehat? Iya. Baik. Silakan masuk Pak Ustadz. Sudah ditunggu sama Pak Direksi. Oh iya, baik. Pak Ustadz, di ruang tunggu dulu ya sama Pak Direksi. Nanti kalau memang acara sudah dimulai, baru kemudian kita akan sampaikan ke Pak Ustadz. Baik kalau begitu. Saya sudah datang, masuk, salaman. Itu dia lihat dari ujung rambut saya ke atas sampai bawah. Saya pakai gamis. Di awal saya bilang, ini gimana ini? Saya pakai gamis atau pakai baju batik? Atau gak apa-apa Ustadz. Wong ini loh acaranya enggak apa-apa kok, ini bukan acara seperti ini, acara santai syukuran aja. Bebas, enggak ada pejabat yang diundang. Pakai gamis saja enggak apa-apa Ustadz. Itu enggak apa-apa pakai gamis. Tapi sepatu Pak Ustadz. Iya, sepatu. Baju sandalan, iya. Enggak apa-apa sepatu Pak. Baik, sudah ya. Udah. Dia lihat saya dari atas sampai bawah. Ya, cingkrang kan? Cingkrang. Saya berjenggot juga. Itu, mari Pak Ustadz. Sudah. Dia itu kayak nggak care sama saya. Dia nggak tanya apa, nggak terlalu banyak. Terus Pak Ustadz mau izin ya, saya tinggal dulu sebentar. Ditinggal. Saya itu sendirian di ruangan itu. Ya, saya dengar suara kakak di luar. Ya, di luar. Ya, saya keluar tak intip sedikit, ternyata direksinya. Oh. Akhirnya sudah saya dipanggil setelah kajian, sudah saya pulang, acara sudah selesai. Ya, lalu panitia mengucapkan terima kasih. Saya juga mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Boleh tahu kenapa tadi Pak Direksi kok tidak? Ya mohon maaf ini Pak Ustadz, mohon maaf tadi. Pak Direksi rupanya kurang berkenan dari kostum yang Pak Ustadz. Loh kenapa? Apa salahnya dengan gamis? Ya, bukan hanya gamis Pak Ustadz, karena jenggot, cingkrang. Nah, ya benci dengan ajaran Rasul. Nah, itu direksinya perlu ikut taklim pagi hari ini supaya tahu itu ya. Ternyata membenci sebagian ajaran Nabi, memicingkan sebelah mata, rodo gak enak gitu ya. Maka itu termasuk ciri nifak apa tadi? Besar. Wih, besar loh ini. Nifak akbar, nifak besar, nifak i'tiqad. Gitu. Nomor 5. Mereka merasa gembira jika melihat agama Nabi Muhammad sedang kondisi mundur. Merasa gembira jika melihat agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi mundur. Ya. Misalnya kalau lihat ada berita yaitu kajian sunnah dibubarkan, itu senang dia. Senang dengarnya itu. Kapok kan. Ya, kenapa? Yang bubarkan kajian. Ya. Termasuk yang bubarkan masuk, ya. Bubarkan kan? Itu senang dia, senang. Wes, alhamdulillah. Ya wes, mari. Ya, tempatnya tidak dipakai, tak kajian lagi. Nah, itu. Baik, sampai
mereka, Bapak Ibu sekalian, ada sebagian kaum muslimin tidak senang dengan bahasa syar'i. Contoh, saya pernah baca spanduk besar. Spanduk besar, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah baca atau tidak. Spanduk itu di perempatan besar Gelora, lampu merah, dekat bekas polisi, pos polisi. Saat itu ada tulisan begini. Iya, apa ini? Suwu'e apa ya? Suwu'e wong NU. Gitu. Disuwu. Suwu'e, ikutilah suwu'e wong NU. Jadi kalau bahasa kita kan ruqyah. Mereka mengatakannya apa? Disuwu. Nah, suwu ini diobati tuh, disuwu, dijampi-jampi, pakai diludahi dikit ada. Nah, ini suwu. Suwu'e, gak ada sikatan ya. Suwu'e wong NU. Waduh. Ya, nggak mau pakai bahasa ruqyah sesuai sunnah. Kan gitulah keren. Ini enggak. Suwu'e. Coba. Jadi anti dengan istilah-istilah Arab ini anti. Nggak mau pakai akikah. Yang benar itu mereka pakainya selapan. Nggak mau pakai akikah. Nggak mau pakai muharram. Suro. Ya. Nggak mau pakai bahasa khitan. Sunat. Itu ya. Jadi benci. Pokoknya yang datang dari Arab ini nggak suka. Nah itu hati-hati loh ya. Itu munafik itu. Hati-hati. Kita lanjutkan. Karena syiar Islam itu harus ditubuh-suburkan. Syiar Islam itu. Terakhir nomor 6. Merasa sempit dadanya. Jika melihat agama Islam. Merasa sempit dadanya. Jika melihat agama Islam. Dan sunnah Rasul. Ditegakkan di mana-mana. Sempit dadanya. Nggak senang. Ya. Merasa sempit dadanya. Sehingga karena dadanya sempit, maka kajian-kajian sunnah di BUMN di-cut semuanya. Langsung. Banyak. Iya. Dulu ustadz-ustadz kita ini banyak taklim ngisi kajian di BUMN. Banyak. Ya, sekarang nggak bisa masuk, Pak. Di-cut sama mereka. Langsung potong Kompas. Nggak boleh masuk. Jenggot-jenggot nggak boleh masuk. Oh, dianggap radikal. Oh, coba. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini termasuk yaitu nifak besar. Ya. Adapun kalau nifak kecil, nifak amali nanti kita bahas nanti aja. Sekarang kita lanjutkan di situ apa itu? Pelajaran nomor tentang munafik, seputar munafik nomor berapa? 4. Perbedaan nifak besar dengan nifak kecil. Ya. Nifak besar dan nifak kecil terdapat sejumlah perbedaan. Yang paling mencolok ialah, saya sebutkan 3 saja. Yang paling mencolok. Yang paling mencolok ini. Ada 3. Satu. Yang pertama ini. Nifak besar dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Keluar Islam kalau nifak besar. Jadi statusnya kayak syirik akbar. Syirik besar ini. Keluar Islam. Sama. Nifak besar itu pelakunya keluar dari Islam. Sedangkan kalau nifak kecil tidak. Nifak kecil tidak. Kalau nifak besar keyakinan etikot iya keluar. Kalau nifak kecil tidak. Yang kedua, nifak besar dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan nifak kecil tidak. Diringkas boleh ibu-ibu. Nomor 2, nifak besar menggugurkan seluruh amalan. Semua amalnya zong. Hapus. Mulai akil balik sampai dia melakukan nifak itu habis. Menggugurkan semua. Nifak besar. Bersih. Nifak besar menggugurkan seluruh amalan. Seluruh amalan. Dihapus semuanya. Hajinya, umrohnya, tahajudnya, 5 waktunya.
Ramadannya Senin, semuanya hilang. Kalau nifak besar. Kalau nifak kecil, tidak. Hanya yang terhapus itu, yang ketempelan sama nifak itunya aja. Nifak kecilnya. Jadi sama kayak syirik kecil, riya. Riya itu tidak menghapus seluruh amalan. Riya itu adalah menghapus amalan yang ketempelan riya. Misalnya sholat, subuh tadi. Itu dia riya. Ya subuhnya toh. Yang ini tidak di... Apa ada Ustaz? Orang sholat subuh itu riya? Ada lah. Wong mau berangkat subuh itu nulis status. OTW subuhan di masjid. Termasuk Alhamdulillah Jumat barokah 20 bungkus telah terkirim. Itu riya itu. Riya, ya. OTW taklim. Itu kayak gitu-gitu itu, ya. Umroh foto lalu di-share, ya. Selfie di-share supaya orang tahu kalau dia lagi umroh. Nah, ini kayak begini nggak boleh, ya. Ini hati manusia ini lemah, ya. Sedangkan fitnah itu menyambar-nyambar, ya. Syubhat itu menyambar-nyambar. Kan fitnah ada dua, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Kita lanjutkan nomor 3. Terakhir perbedaannya, nifak besar menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Kalau nifak besar, kekal dalam neraka. Kalau nifak kecil, tidak. Ya. Nomor 3 ya, nifak besar menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Nifak besar seret kekal dalam neraka. Nah, gitu aja. Ya. Nifak kecil tidak. Nah, gitu aja. Ya. Baik. Ustadz, dalilnya di mana itu? 3 yang sudah ditulis. Ada di fotokopi yang atas. Itu yang dalam kurung. Lihat kitab At-Tauhid Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, di situ ya. Halamannya kalau di situ halaman berapa? Ini Pak Didi, bukan ini. Ini Pak Didi. Paling ini. Nah, itu ya. 22, halaman 22. Dalam kurungnya sudah ada kok itu. Atau Nur alal iman wadzulumat an-nifaq, halaman 41. Ya, lihat catatan kakinya, bisa dilihat muslim.org.id. Itu kalau tidak salah webnya ini, Ustadz Dr. Raihanul Bahrain. Hafizahullah ta'ala. Lah itu nanti dilihat itu. Mewaspadai sifat munafik, tapi yang jilid 2. Artinya pembahasan nomor 2. Nanti bisa dibuka Google-nya, tinggal diklik aja keluar itu. Semuanya ibu-ibu bisa dapatkan. Sekarang kita masuk materi nomor berapa? 5. Siapa mereka? Sudah siap? Sudah siap? 1. Yang pertama. Kita sebutkan tidak semua ya, karena waktunya kita sebutkan beberapa saja dulu. Nanti dilanjutkan pada kajian berikutnya. 1. Orang yang suka menghalang-halangi manusia. Orang yang suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Orang yang suka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ya tadi itu yang disinggung sama Pak Dedi. Kajian dibubarkan. Nah kayak gitu-gitu itu. Ya. Mana dalilnya? An-Nisa 61. An-Nisa surat nomor berapa An-Nisa? 4. Ayat berapa? 61. Kita dengarkan 61. Apabila dikatakan kepada mereka. Baik. Ya, silakan. Apabila dikatakan kepada mereka. Silakan. Marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan. Terus. Dan kepada hukum Rasul. Terus. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Jadi kalau dikatakan kepada mereka, mari kembali kepada Al-Quran. Mari kembali kepada Sunnah Rasul. Orang munafik berusaha sekeras mungkin menghalang-halangi engkau dan umat Muhammad. Gimana caranya orang ini? Yaitu dia tidak mempelajari agama ini dengan benar. Dihalang-halangi. Ya. Itu orang munafik. Nomor 2. Sudah siap nomor 2?
Minta maaf ya. Minta maaf loh saya. Nomor 2 itu agak horor. Apa nomor 2? Ciri orang munafik adalah orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Ngusung partainya. Dia ketua partai. Anggotanya muslim. Ada enggak yang gini? Partai apa? Partai apa ya? Tahulah Anda lah, gitu ya. Nggak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Ya, hati-hati. Gitu ya. Dalilnya bukan Al-Maidah, Pak Denny. Bukan. Dalilnya lebih seru lagi, Pak Denny. Bukan Al-Maidah 51 yang demo besar-besaran. Bukan. Menjadikan orang kafir sebagai pemimpin lebih seru dalilnya. An-Nisa ayatnya 138. Wah, seru ayat ini. Seru. 138 dan 139. An-Nisa 138 dan 139. Ya, silakan. 138, 139. Ayo. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik, Ya. bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Bagaimana itu? Siapa cirinya orang-orang munafik yang diancam dalam ayat ini? Siksaan yang pedih. Silakan. Yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Jadi dia memilih orang kafir sebagai pemimpin, meninggalkan orang-orang mukmin. Oh, coba hati-hati. Lanjut teruskan. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Apa mereka itu ingin mencari kekuatan, cari fulus sama orang-orang kafir itu? Lanjut teruskan. Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah. Kekuatan itu hanya milik. Gak usah takut, gak usah dipilih atau ikut gabung, gak usah. Ya, hati-hati. Nah, itu. Ini tambah horor, Bapak. Nah, kenapa, Bu? Nah, itu ya. Nanti itu, apa itu? Tanya sama Ustadz yang lebih mendalami ilmu. Ya. Itu ya. Saya aja kalau ditanya Ustadz hukumnya ikut pemilu, itu saya tidak jawab sudah. Wis, wallahu a'lam sudah. Tapi jelas saya punya keyakinan sendiri. Cuman apa yang saya yakini nggak mungkin saya florkan kepada jamaah, gitu ya. Silakan tanya kepada Ustadz yang senior. Nomor 3. Siti gak oleh. Gak usah japri. Nomor 3. Ini khusus ya, khusus saya. Wong anak saya itu loh tanya, ya, Papa nanti milih siapa? Sebentar ya, jangan tanya itu sudah. Loh aku ini sudah punya KTP loh. Iya, nanti aku ini nyoblos apa enggak? Sabar ya, sabar. Sampai sekarang nggak tahu, ya. Oh iya, jamaahnya punya KTP, ya surat nikah juga punya, NPWP. Kita lanjut. Nomor 3. Nomor 3, ciri orang munafik adalah malas beribadah sholat. Sholatnya malas, aras-arasan. Wih, malas sholatnya. Malas beribadah sholat. Yang nomor 4, wah, aduh, apa ini? Yang nomor 4, ciri orang munafik ini, hidupnya selalu riya. Apa saja pengen dipuji orang. Wah, kalau dipuji orang kayak kapas. Kapas itu ya apa? Mulu ya, senang. Dia senang, iya, mumbul terus. Apa yang Anda minta dikasih semua sama dia. Oh, panjenengan ini tambah Masya Allah, tambah soleh, tambah saya lihat tidak kayak tahun kemarin, tambah, wah, Anda minta apa dikasih sama dia. Wah, memang hidupnya itu penuh dengan riya. Ya, hanya pengen dilem orang, dipuji orang. Itulah orang munafik, ciri munafik. Jadi kalau tidak dipuji orang, motung, malas, aras-arasan ibadah. Nah, itu,
Ya, baik. Terus yang kelima, zikirnya sedikit. Zikirnya sedikit sekali zikirnya. Zikirnya sedikit. Orang munafik itu. Mengingat Allah, zikir ya, maksudnya itu mengingat Allah sedikit. Mana dalilnya? Tulis. Anisa, Anisa lagi, ya Anisa banyak menyebut ciri orang munafik. Anisa ayat 142. Anisa 142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Terus. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Lanjut. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Sholatnya orang munafik, cirinya malas. Yang kedua, mereka bermaksud riak dengan sholat di hadapan manusia. Jadi ibadahnya itu mesti riak. To show only. Ibadahnya cuman pencitraan. Ibadahnya kalau ingin dilihat orang baru semangat ibadah. Nah itu. Sodakonya kalau diumumkan, semangat. Kalau tidak diumumkan, malas. Komplain sama panitia. Jenengku kok gak disebut. Nah, seperti itu. Ya, termasuk kurban. Kurban itu minta disebut. Kadang-kadang ngomong, ya, Ustaz tahu Ustaz, hewan sapi yang sebelah sana itu Ustaz? Oh iya. Yang paling besar itu Ustaz? Iya. Itu kurban saya itu Ustaz. Wah, keren. Ya, riakmu keren. Ya Mas? Riakmu keren Mas. Iya. Nah, itu. Ustaz lihat masjid ini Ustaz? Iya. Ustaz lihatnya dari atas dong. Iya. Sampai lantai Ustaz, ya. Ini semua saya semua Ustaz. Keren ya. Riakmu kekerenan Mas. Ya, keren. Ria. Dia ria semua hidupnya. Baik. Terus ciri ketiga, lanjut. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Oh, Pak, maaf. Panjenengan kalau kepingin tahu, kita ini kalau tidak pengen masuk orang munafik, maka perbanyak zikir supaya kita tidak masuk kategori orang munafik. Minimal Bapak Ibu itu zikir dalam sehari 3 keadaan. 3 kesempatan, 3 keadaan. Minimal. Ojo dikurangi loh ini. Jangan dikurangi. 3. 1. Zikir ba'da sholat. Setelah sholat fardu. Itu nomor 1 itu. Zikir ba'da sholat. Yang kedua, zikir pagi, zikir petang. Yang nomor 3, zikir setelah sholat duha. Gimana zikir setelah sholat duha itu? Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur. Berapa kali itu dibaca? 100 kali, itu minimal. Lah kalau kepingin yang banyak, pengen ditambahi, bagus. Apa itu? Zikir mutlak. Zikir mutlak itu ada 7 macamnya. Apa saja? 1, memperbanyak hasbunallah wa ni'mal. Itu terus lagi naik motor apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Jangan ditambahi ni'mal maula. Nggak usah, cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu. Yang nomor 2, membaca istighfar. Astagfirullah. Al-azim, astagfirullah. Dan istighfar. Yang nomor 3, membaca sholawat. Meskipun dari Jumat. Atau dari malam Jumat. Allahumma sholli ala. Yang pendek boleh pendek. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Nomor 4, membaca subhanallah. Nomor 5, walhamdulillah. Nomor 4 itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang nomor 6, wala haula wala quwata illa billah. Yang nomor 7, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Yaitulah 7 zikir yang mestinya kita jadikan habit, biasakan. Zikir mutlak. Nah, itu kalau diteruskan, maka kita tidak akan kena vonis, kena cap orang munafik. Ya. Baik, saya tutup sampai di sini aja. Sampai nomor 5, insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat nifak dan kemunafikan. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah. Ya. Di dalam menegakkan Al-Quran dan menjalankan sunnah Nabi sampai ajal menjemput kita. Semoga Allah wafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.